apakah kita itu beragama atau berbudaya? Ini jika diuraikan saja, jenengan seharusnya sudah mulai berpikir perbedaannya apa. Budaya itu adalah kita orang yang amanah mengembalikan air ini ke sumur kembali. Orang yang gak amanah dikotori. Akhirnya kalau dibuang ke sumur akan mencemari, makanya dibuang keluar. Kan begitu. Itulah ketersesatan. Pangapunten. Dendro itu wadah, karena intinya di dalam manusia itu dalam sir gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah mengenai fitrah. Kembali kepada Nabi Ibrahim. Itu sebenarnya, jadi bukan menaklukkan seperti Gajah Mada, gak menaklukkan. Diajak untuk berbuat kebaikan sehingga punya satu program disebut program agraris. Itu bukan negara pertanian. Negara agraris itu sebuah sistem bagaimana ketahanan pangan itu terwujud karena akibat kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemampuan budidaya dan pemberdayaan terbangun di dalam zaman Majapahit. Bapak Ibu, di negara Nusantara ini Bapak Ibu jenengan perlu ngerti nggih, tapi tidak untuk skeptis. Satu-satunya pemerintahan yang belum pernah sekalipun merasakan keemasan hanya Indonesia. Majapahit lama, Kutai lama, Pasai selama berdiri, Ken Arok yang dikatakan sebagai Singosari nggak lama, tapi langsung keemasan. Indonesia, arti keemasan itu makmur buminya, tanamannya subur, komunikasi terjadi dengan begitu baiknya. Sains teknologi terjadi sebegitu baiknya, hampir semuanya mengalami. Saat mulai Hayam Wuruk, kemudian pelanjutnya, itulah mulai surut. Brawijaya 45. Kenapa? Mohon maaf. Karena Brawijaya 45 nggak memiliki ilmu tauhid. Kalau yang 3 Hayam Wuruk itu nama setelah beliau itu nyuwun ilmu tauhid. Bapak Ibu, gurunya di India. Saat Raden Said kemudian, waduh, Said nyuwun pangapunten. Yang berhak menunjukkan tentang tauhid, siapa yang punya nama Sang Hyang Widi? Yang dapat menunjukkan itu bukan saya juga murid. Untuk itu, kalau memang ingin ketemu dengan beliau, nyuwun ilmu, ya ayo kita ke Gujarat, di Malabar, India. Akhirnya Raden Said, oke, kulon direk. Kemudian di pinggir sungai, ngencepne pring, cek tinggi tenger, engkone balik ben roh, ora tinggi topo Bapak Ibu. Tinggi tenger, kemudian dia berangkat, menjelang berangkat, ketemu orang, teman yang sama-sama merampok, tapi untuk maslahah. Abdul Jalil. Aku yo nek ngono. Berangkat. Saya itu cacing abang, derajat saya itu lemah, nggak tahu apa-apa, bosok dan seterusnya. Kemudian, ya oke kalau begitu berangkat bareng 2,5 tahun sampai di sana PP 3,5 tahun. Ini itu sebenarnya dipendem itu mutu kobelantang mutu setelah punya ilmu. Tapi kalau ini kan nanti kan berkaitan dengan hakikat. Tapi itu sejarah itu sebenarnya seperti itu. Semua para wali itu murid. Makanya kalau jenengan membaca manuskripnya para wali, dia pasti menyebut punya guru dan menyebut ilmu tertentu. Tauhid. Karena inti beragama itu tauhid. Apapun keharingan, tidak mungkin mengetahui kehidupan kanan kiri jika tidak mengetahui inti kehidupan yang di tengah, disebut haring. Nggak akan ketemu.
Nggak akan dapat kamu kepada Sang Allah jika kamu tidak melalui aku, karena aku yang diperintah untuk menunjukkan ruh kamu. Kamu gak akan sampai kepada Allah. Injil, Taurat. Aku Sang Krisno sebagai Wisnu, kamu gak akan dapat kepada Sang Yang Widi jika melalui aku. 42. Kalau di Dhamma milik Buddha, memang yang dimunculkan adalah masalah akhlak. Nabi Muhammad itu tidak membawa agama Islam, tapi untuk membawa akhlak yang mulia. Ngerti lagi? Itu pun awalnya akhlak dulu. Anabu itu makarimal akhlak. Bapak Ibu, mohon maaf. Nabi Muhammad ini diutus tidak untuk orang yang semua akhlaknya buruk menjadi baik. Tidak untuk ini. Ini pun tidak. Ayat hadis itu menunjukkan begitu. Anabu itu makarimal, tapi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi wadai was resik, duwe niat bener lan bener berlakune bener, digenepi. Kola amanabi, kola arabu amanabi, ya Nabi, saya itu telah iman, saya taat. Dijawab sama Nabi, lah. Kol katakan kamu telah Islam, memiliki perbuatan baik. Genapi Islammu itu dengan iman. Jadi dengan buka Hujurat 14. Kan ngaten. Ini sejarah ini. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kira tentang zikir itu, kayak tentram itu, itulah kunci surga. Surga itu jannah, titik temu yang menjadikan tentram, menghilangkan haus, menghilangkan lapar ya. Nah itu kira begitu. Saya mau ngomong budidaya dan pemberdayaan itu sebenarnya kalau sekarang ini Bapak Presiden, Pak Lurah ngendikan kita menghadapi Pak Ceklik, menghadapi Pak Geblok kan pidato beberapa tahun yang lalu sehingga masyarakat diminta untuk memiliki perilaku mandiri dan seterusnya dan sebagainya. Karena kita mohon maaf beragama kita cenderung di legenda sehingga perintah-perintah seperti contoh begini. Legenda Yasin, nggih. Legenda Yasin itu biasanya nek wong itu maca Yasin pertanyaane sapa sing arep dipateni kan gitu. Gini apa betul? Wong nek Yasin ki Yasinan ki wonge wis lara nemen gandang mati-mati gitu mesti Yasin iki ben cepet mati gitu. Nah, nek kepindho pemene Yasinan yuk. Ayo aku mengpum urung mangan nih kan gitu kan. Gitu. Yasinan. Gitu. Ya. Kita kan nggak pernah tahu di dalam Yasin itu ada perintah budidaya dan pemberdayaan dan cara pengelolaan air dan membuat teknologi. Kita kan nggak pernah tahu tentang ini karena nggak pernah dikaji. Karena kita mau coba Yasin ini mau ganjaran karena wong bendang mati kan gitu. Sehingga ayat mengenai wa yatum malum ardu maitah ahyana wa akhrajna minha khabafa minha ya'kulun wa ja'alna minha jannati min nakhili wa anabi itu nggak pernah terungkap. Kalau bukti bahwa kamu itu memang membaca ayat-ayat yang nyoto, di sini kan kalimatnya ayat nyoto ya, karena kalimatnya adalah menunjukkan sebagai fungsi perilaku. Jadi bahasa dewa ayatul ardu maitah, tanah yang kersang, tanah yang mati. Ayatul ardu maitah, hidupkan biji yang telah aku adakan di antara kamu dan air yang telah aku wujudkan dari bawah dan dari atas. Maka jika biji itu tumbuh dapat kamu makan, kelola tanah itu, makmurkan. Kan itu kita kan enggak. Ayat lanjutannya tentang air, mengelola air. Ini perintah.
Seperti pada saat kalalama yakdi ma'amaroh fal yang dunisan ilatong ami, itu perintah. Kalalama tidak bisa tidak jika kamu sebagai hamba makmurkan buminya, makmurkan bumi Allah. Kalimat kalalama yakdi tidak bisa dianyang, ini adalah makmurkan. Namanya memakmurkan itu bukan berarti semata-mata nanam sih, enggak sih. Sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dunia ini, itulah fakta kehidupan. Tapi niatkan untuk kembali kepada Allah. Ini bukan cangkem saya, ini ayat di surat Abasa 23. Sangat keras. Kala lama yakdi ma'amaroh. Sedang puasa, sing digembar-gembur ke wajib, padahal perintahnya enggak wajib. Kutiba alaikumusyaam itu enggak wajib. Kutiba itu apa toh? Kowe nek pengen poso ya poso, nek gak pengen poso ya mokelo, kan gitu loh. Makna kutiba yang menjadikan wajib itu gurine la'alakum tatakun. Nek kowe pengen takwa ya poso. Katen. Sehingga yang benar hormatilah orang yang tidak berpuasa. Kalau kita menulis hormatilah orang yang berpuasa, salah. Ya hormatilah bulan Ramadan, bulan puasa, ya apa-apa. Jadi nenek wong mangan, ya hormatono. Wong kutiba alaikumusyaam ki maknane ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaam, kali gitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaam. Poso, kowe nek pengen poso ya poso, kutiba alaikum yang mewajibkan dirinya sendiri, mana kutiba, tidak menggunakan fa'ala atau fi'la siam atau fardu siam atau ajaba siam, enggak menggunakan ini. Tapi yang digunakan adalah kutiba alaikumusyaam. Salat yang digunakan juga bukan fi'la sholah. Yang ada fi'la itu khair, fi'lal khairat, lakukan perbuatan baik kepada siapapun. Kan gitu. Fi'lal kalimatnya akimi sholah, Bapak Ibu, bukan fi'la sholah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kembali memakmurkan buminya, mengelola kehidupan yang baik, itu perintah Allah. Jangan khawatir, itu perintah Allah. Ya. Jelas itu ada perintah. Ya. Saya kira itu, dan kita tutup, tapi sebelum ditutup satu lagu. Kalau diperlukan nanti, tapi kalau kita nyangking tentang wong mati nanti kedawan. Tapi yang jelas kalau sekilas bahwa orang itu kalau meninggal dunia, Bapak Ibu, kita kan nggak ingin hidup ini gambling, okay? Kita nggak ingin hidup ini judi, leres. Kita memerlukan kepastian dalam hidup ini, leres, okay? Kita berharap semoga husnul khotimah itu bukan semoganya orang gambling. Bukan semoganya orang judi, itu yang saya yakin semua jenengan berharap ini. Terus apa buatan? Kalau jenengan pada saat di pris-prisan muter, kemudian jenengan ngekei udu dek kene, ngaten nggih, plek diunyer. Muga-muga nomor 3, gini apa buatan? Kita nggak ingin kita itu, hidup kita itu sok nek mati, semoga husnul khotimah itu seperti orang pris-prisan. Gini apa buatan? Yang dibutuhkan itu kepastian. Jaminan kepastian itu ada. Kenapa? Karena alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. Namanya la raiba fihi itu gak ada keraguan sedikit pun, kepastian di dalamnya. Kalaupun kita itu, kalau kita itu nggak dapat kopi, bukan karena semoga tidak kenal kopi, tapi karena kelakuan kita tidak memungkinkan dapat kopi. Ngaten. Faham maksud kula? Jadi kan menuju kepada Allah, menuju kepada surga, untuk widodari, jadi kan kudu jelas widodari ini sing ngendi. Nek gak, engko gak beda kaya politik. Ngaten loh. Jadi di pomone mestinya begini. Kalau saya menguraikan tentang widodari, mestinya jenengan atau siapapun, Pak Yai kenal kali widodari?
Kalau saya menjawab, ya katanya buku ini, ya Pak Yai bohong dong, kono kok wani ngaji, kudune ngono jenengan. Kan itu tuh. Lain aku ngomong widodari ngomong mati pomone. Seharusnya ya seharusnya. Kan saya ngomong seharusnya. Artinya seharusnya itu kan nggak harus terjadi. Kudune negara iki sugih, ning nyatane kan nggak sugih. Negara iki potensi masih oke, ning nyatane kan nggak begitu. Jane iki penduduk Indonesia tuh pinter-pinter, janjane. Berarti kan nggak pinter. Wong seandainya kok. Gitu. Seandainya dikelola dengan benar, maka negara kita adem, tentrem, maju. Nah, itu kan digarepe kan nggak penak enek seandainya tadi. Kan gitu. Kita tidak ingin hidup kita gambling, apalagi tentang kematian. Hanya sekali, Bapak Ibu. Hanya sekali. Kita tidak ingin hanya wawasan, harus ada ilmunya. Ilmunya butuh dari apa? Ini saya satu saja, nek dawa yo kepanjangan ya. Saya hanya menunjukkan satu saja. Widodari itu di Quran sebutannya turofunain aini atau huraini. Ini sering dimaknai turofun itu widodari asli bujune dewi, nek hur itu adalah widodari asli surga. Itu kaitannya dengan antara wadah dan isi. Turofun itu apa maknanya? Turofun. Rogo ini adalah wadah. Saat menjalankan perintah Allah itu dalam posisi yang nyaman, tentrem, itu menjadi widodari, menjadi turafunin. Hur itu artinya ajak zikir. Saat isinya dapat menghilangkan haus, nggak akan terkotori. Amanah ini dari dapur ke sini utuh, kan dan tetap bersih. Amanah. Jadi dari presiden, dari lurah, dari camat, bupati, itu duduk amanah Bapak Ibu. Itu bagian jenengan nggak beda, jenengan tandur, jenengan itu nggak beda. Yang amanah itu intinya adalah masalah batin, masalah hati, roh dari Allah kembali kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikan ini? Itulah sesungguhnya amanah. Sehingga pada saat di presiden, tentu presiden yang baik, menteri-menteri yang baik gitu. Karena itu hanya lakon saja. Makanya gak usah bikin jadi bupati, itu hanya lakon saja. Nek saya pemegang amanah di kabupaten ini, itu berarti gak tahu tentang makna amanah. Gitu. Ya sepuntene kan, sepuntene. Memang amanah ada dua amanah yang lahir, namanya batin. Tapi kan saat amanah yang bersifat sisi lahir, saat amanah yang batin diketahui. Itu bagian dari kehidupan saja. Ya, ini saya kira kita tutup lagu apa lagi? Pancasila, Jamus Kalimo Sodyo, ini kaitannya dengan Puntadewa, berkaitan dengan Sang Werkudara saat meminta ilmu itu pun melalui Sang Durna, artinya yang menunjukkan perjalanannya. Kemudian di gua apa sih ini? Alas Tikbasoro, alas Tikbasoro. Tikbasoro itu apa toh? Utek gitu sebenarnya. Di alas Tikbasoro enek gua irung gitu ya. Ternyata di situ nggak ada, ternyata kosong, sehingga Tikbasoro itu utek ini, rambut ini ruwet, isini reno-reno, ini bebayani. Sopon di dunia ini saat melebu di gune alas Tikbasoro ngetut nih angen-angen, sing angen-angen ini semua masuk maka akan pusing, bingung, mumet, jubet, kan gitu. Ya kan begitu. Nggih. Kita bujeng ngalami mati yo wangen-angen mlebu kabeh. Akhirnya dia harus ditunjukkan kemudian ke laut. Katanya laut selatan, bukan, dalam pakemnya disebut Segara Kolbu.
Ya oke, itu panjang lebar. Kemudian ketemu Dewa Ruci. Dewa itu sistem Tuhan. Ruci itu guru suci. Jadi berada di dalam sistem Tuhan untuk menunjukkan Banyu Perwitosari sehingga akan kebuka tentang inti kehidupan. Ya, itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang Dewa Ruci. Lelagon yang sesungguhnya ini adalah dari beliau-beliau, monggo Jamus Kalimosodo. Setelah ini kita doa. Nek jenengan ngejak diskusi, jenengan buka mawon surat Fatir. Ndek kono wis dijabari detail bahwa kubur itu bukan masalah tanah,